pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi saya bisa diundang di sini, ketemu lagi. Mungkin setelah pandemi ini yang kedua ya. Mudah-mudahan untuk hari ini saya akan bawakan topik yang santai-santai saja. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu nyantai saja. Nanti barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terus kalau mau dicatat boleh, dicatat di handphone juga boleh. Saya mau cerita yang ringan. Saya mau cerita tentang Hong Shui. Silahkan saja kalau mau dicatat-catat boleh. Kalau nggak dicatat di handphone boleh, gitu ya. Ya, kita mulai saja. Jadi kalau artinya Feng Shui itu Hong Shui itu kan bahasa Hokkien ya. Itu angin dan air. Nah, jadi Tao itu terdiri dari 6 cabang, ya 6 cabangnya Tao. Cabang-cabang Tao ini sebetulnya seperti ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan modern itu kan ada fisika, kimia, biologi, farmasi, gitu ya. Nah, di Tao itu menciptakan tantingmen. Tantingmen itu pengobatan. Pengobatan itu salah satunya tusuk jarum, ramuan-ramuan herbal. Jadi ini ciptaan orang Tao zaman dulu. Ya, kemudian selain tantingmen itu ada hukumen. Hukumen itu persilatan, karena zaman dulu kan hukum rimba. Ya, hukum rimba. Jadi banyak manusia membekali dirinya dengan ilmu bela diri untuk bertahan hidup. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian ada cikumen. Cikumen ini ilmu pernapasan, ilmu pernapasan. Nah, ada yang bilang tenaga dalam dan yang lainnya. Nah, ilmu pernapasan ini itu terbagi 3. Ya, yang satu itu untuk kesehatan, ilmu pernapasan untuk kesehatan. Yang nomor 2 itu ilmu pernapasan untuk bela diri, untuk kungfu biasanya. Ya, kebagi 2 lagi yang untuk kungfu, yang Wai Kung sama Nei Kung. Wai Kung itu wakang ya, kalau yang suka baca komik Kopiho ya, badannya keras, pukul itu masuk di Wai Kung wakang. Kalau Nei Kung itu yang tenaga dalam, yang lembut, misalkan Tai Chi itu maksudnya ke Nei Kung. Itu ilmu untuk kungfu. Kemudian yang ketiga itu Qigong untuk kebatinan, untuk spiritual, gitu ya. Nah, biasanya yang disebarkan di masyarakat umum itu yang nomor 1, yaitu Qigong untuk kesehatan. Tahun 90-an itu banyak ya, Wei Tangkung dan yang lain-lainnya Qigong untuk kesehatan, gitu ya. Untuk bela diri biasanya dirahasiakan, untuk spiritual biasanya jarang diajarkan, maksudnya gitu. Ya, kemudian yang ketiga itu, yang keempat itu Qingcomen. Qingcomen itu meditasi, konsentrasi, relaksasi dan yang lainnya, gitu ya. Meditasi ini ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk fisik, dan juga ada yang untuk spiritualnya. Ya. Terus kemudian Xianlimen itu filosofi, psikologi dan yang lain sebagainya. Ya, kira-kira begitu. Terus yang keenam Cacangmen itu yang macam-macamnya, aneka rupanya, termasuk Hong Shui, Guangmia itu di situ. Ya, Hong Shui dan Guangmia itu adanya di situ. Jadi ini semua itu ciptaannya orang Tao untuk apa? Untuk menopang hidup kita. Ya, kenapa menciptakan pengobatan? Ya, kalau sakit bisa sembuh, kira-kira begitu. Kenapa memilih Hong Shui, memilih sifat-sifat alam agar pada saat kita menempati satu tempat itu dibantu oleh alam, misalkan kira-kira gitu ya. Nah, oke. Ya, jadi ini bisa disebut seni dan ilmunya Tao, kira-kira gitu ya. Nah, jadi Feng Shui ini sebuah ilmu pengetahuan yang berusaha mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam, lingkungan, hidup sekitarnya agar memperoleh manfaat dari keharmonisan. Jadi intinya agar harmonis. Sebetulnya kan gitu ya. Jadi karena harmonis enak, ibaratnya kalau kita tinggal di satu lokasi itu tentram gitu loh, tentram gitu ya. Nah, Hong Shui ini memang banyak latar belakang atau banyak alirannya gitu ya. Nah, cuma kebagi 2 biasanya, aliran mata angin dan aliran bentuk. Ya, kebagi 2 saja, aliran mata angin dan aliran bentuk. Aliran mata angin itu biasanya dari apa? Dari tanggal lahir, dari sio dan yang lainnya untuk arah ke rumah, gitu kan. Kalau aliran bentuk itu apa? Bentuknya rumah. Ya, kalau kira-kira seperti itu. Misalkan tusuk sate, berarti itu masuk aliran bentuk, ya kan. Tapi hatanya kemana? Nah, itu aliran mata angin. Biasanya dihitung dari sio biasanya, gitu ya. Nanti kita main-main sedikit.
Feng Shui ini konon mengikuti kualitas manusianya, jadi katanya dirasakan gitu ya. Nanti hitung di rumah, oh rumah saya ngadep sini gitu ya, ekonominya berat nggak, rumah tangganya bagaimana, kira-kira gitu. Ini mata angin ya, mata angin, ya kan? Nah ini memang ini gitu kan. Kalau senang terganti Helen ya jangan dulu kan gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu sebetulnya ragu-ragu saja kok. Nah akurasinya seberapa? Sama seperti teori tadi. Ada orang yang akan kena angin, ada yang tidak. Gitu kan? Nah, kira-kira gitu. Kapasitas manusia berbeda. Jadi jangan jadi ketahayulan juga, tidak boleh. Ini cuma peta saja kok. Oh, kira-kira begini ya. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Kalau depan ada selokannya mampat enggak, baunya bagaimana? Atau feng shui-nya tuh dekat pabrik semen, banyak debunya, itu juga sehat ya. Nggak sehat. Atau dekat pembakaran sampah, itu kan nggak sehat juga, harus hati-hati. Jadi sirkulasinya ini harus betul. Terus kenyamanan, ruang keluarga di mana, jendelanya di mana, itu yang nyaman, yang aman, gitu ya. Tata ruangnya. Keselamatan itu apa sih? Ya, tangganya di mana, bentuknya tangga seperti apa. Jadi anak kecil atau orang tua gampang jatuh atau tidak, ya kira-kira gitu. Ya yang seperti itu dihitung, dilihat ya, kira-kira gitu. Terus keamanan, lingkungan sekitarnya seperti apa. Misalkan rumah sendirian di tengah sawah, nggak ada tetangga, ya bahaya kalau malam dirampok gitu kan ya. Jadi harus hati-hati juga, gitu kan. Nah, jadi jangan, tenang, aku pasang fatwa itu ya nggak bisa juga. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ini benar-benar dipertimbangkan. Terus kemudian kita lihat pagernya cukup tinggi tidak, ya kan? Terus samping pagar ini apa? Samping pagar ini tangannya tinggi, ternyata pagar kita diloncatin aja gampang, itu kan bahaya juga. Nah yang seperti ini itu diperhatikan. Ini awalnya, dasarnya kalau fungsi bentuk ya, biasanya dari situ dulu, ya kan? Nah terus setelah lihat milih rumah misalkan ya, berarti pertama arah mata anginnya dulu dilihat. Oh aku sudah ngadep di perumahan nih, oh ngadep sana deh, atau beli ada orang jual rumah ngadep, ya dilihat. Nah terus bentuk depannya apa? Oh saya paling cocok itu misalkan ngadep timur, nah ini rumah ngadep timur cocok, tapi depannya kita tuh udah bangunnya kan tajam, ya berarti bahaya. Ya jadi setelah lihat arah bentuknya, arah anginnya, lihat bentuknya pertama, depan saya itu apa? Ya kan, depan saya itu apa? Kiri kanan seperti apa? Terutama bentuk atapnya ya. Nanti kita lihat bentuk atapnya. Terus sekelilingnya bagaimana, penataannya bagaimana? Sungainya di mana? Sungainya kotor atau bersih? Ya kira-kira gitulah. Kalau yang suwofil gitu ya. Nah ini belakangan. Nah ini contoh. Kalau depan rumah kita atapnya seperti ini, aman, nggak apa-apa. Ya. Kalau depan rumah seperti ini agak bahaya, agak berat. Apalagi misalkan rumah kita lebih pendek, tanahnya rumah jauh gede, atapnya runcing, najem kita. Itu kitanya berat. Dirasakan saja. Nanti kalau teman-teman mau survei ya, lewat jalan itu ya, ada bangunan yang runcing, ya, bangunan runcing, seberangnya coba dilihat. Biasanya seberangnya itu kurang bagus, suram, amati saja. Karena ilmu Feng Shui ini tuh risetnya dari mana? Dari empiris, dari riset. Oh kalau gini kok cenderung begini ya, dia paling dibuat mau dia. Jadi saya ingin menanyakan gimana kalau posisi rumah itu pas di tengah-tengah. Jadi dalam satu blok perumahan itu kan, misalnya ada 7 unit. Jadi posisi rumah kita tuh hitungannya keempat dari depan dan keempat dari belakang. Oh berjejer ya? Iya, perumahan itu kan berbaris gitu. Ya. Depannya ada rumahnya. Depannya ada rumah juga. Tingginya sama. Sama ada perumahan. Pintunya center kan? Belum jadi. Oh, jadi kan dia mati. Pintunya center kan ya? Kalau pintunya center nanti dikasih siswa. Oh, center. Kalau center ya. Kalau pintunya begini nggak apa. Oh, ya. Rumahnya ini satu jejer ini tingginya sama nggak? Sama. Oh, sama. Tingginya sama aman. Bentuk atapnya sama semua. Sama. Aman semua lah. Iya. Udah gitu aja. Terima kasih Romo. Kalau anu difotoin nanti, kalau sudah difotoin nanti dilihat nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Terima kasih Romo. Iya. Kami punya altar Trinabi Guru yang agung, tapi saya mau tambah Dewi Kuan Im, boleh nggak sejajar Romo?
Oh, ya, oke. Terima kasih. Ini misalkan ini altanya ya, Ya, ditambah meja baru atau pakai meja yang sama? meja yang sama. Meja yang sama. Kalau bisa, sebetulnya sih itu estetika saja. Kalau sesama sensil, ditaruh sejajar juga nggak apa-apa. Kalau merasa kurang nyaman, ditaruh lebih pendek atau patungnya lebih kecil. Jangan misalkan nabinya patungnya misalkan tingginya segini, ya sejajar patungnya lebih gede gitu kan. Secara estetika jadi nggak nyaman. Gitu. Itu aja sih estetika saja. Nggak apa-apa. Kalau secara dewa dewi itu relatif nggak apa-apa. Asal bukan leluhur. Tapi kemudian apa harus sama dan sama Trinabi Guru yang aku besarnya jadi buat itu. Oh, sama nggak apa-apa. Lebih kecil nggak apa-apa. Jangan lebih gede. Ya. Jangan lebih gede. Karena kalau lebih gede jadi kan nggak imbang ya. Ini yang utama Trinabi, ini lebih gede gitu. Ini ibaratnya kayak beliau ini mungkin salah satu pengawalnya apa ya. Biasanya estetika saja. Meskipun lebih gede pun sebetulnya ya nggak apa-apa. Cuman secara penampilan ini jadi nggak harmonis gitu aja. Tapi tidak gini, patung tidak jangan salah ya. Sensian ini tidak menghukum. Cuma kita manusia ini menangkap sesuatu itu yang dilihat mata pun nyaman. Gitu aja sih sebetulnya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Rumah saya menghadapnya timur laut. Nah itu bagaimana? Katanya ada yang bilang harus pakai bola kristal ya. Enggak. Ada bola kristal. Kuahnya berapa? Angka kuahnya? Kuahnya 21. Ada. Oke. Ketemunya angka kuah berapa? Sama 68. 68. Sio monyet. Iya. Sio monyet laki perempuan. Lagi. Sio monyet laki apa iki? Berarti angka kuahnya 2 ya? Iya. Angka kuahnya 2 makanya. Angka kuahnya 2 cowok. Angka kuahnya 2. Berarti 8762 ya. Timur laut. Iya. Bagus. Bagus. Ada timur laut. Iya. Wah, hoki mantesan ya. Pas ya. Iya, Pak. Ya, itu makanya nggak usah belajar manusia salonnya baik, ya kan. Banyak karma baiknya, membangun karma itu ya beruntung aja gitu kan. Cuma untuk jadi seperti itu kan nggak gampang, ya kan. Kalau kayak saya lebih gampang belajar hoki aja. Ya, jadi secara kebetulan itu kadang dapat gitu kan. Ya, betul. Bagus. Nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya bola kristal itu untuk apa ya? Oh, mengaktifkan misalkan Mengaktifkan bola kristal. ini. Nah, jadi kamar ruang rumahnya kok dibikin ini. Nah, rumahnya itu digambar di apa? Di kertas, terus dibagi 9. Dibagi 9 ini, ya kan? Dibagi 9. Tadi kan poetik kan. Nah, setelah dibagi 9, nanti muncul ini. Nah, mau aktifnya di mana? Ya di sini misalkan timur laut pakai pengetahuan atau pelajaran, misalkan poedi mau ngambil S2, S3 gitu kan, ini nyalain gitu kan. misalkan. Jadi dilihat nggak apa-apa, nanti bikin denanya kirim ke saya nggak apa-apa, nanti tak kasih tahu maunya gimana. Terus dilihat juga anaknya itu tinggal di situ tidak, kecuali anaknya sudah tidak tinggal di situ. Ya kira-kira gitu. Oke baik, terima kasih. Itu aja. Nanti detailnya belakangan nggak apa-apa. Demikianlah paparan Dharma yang kita bisa pelajari dari ilmu Feng Shui. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.